sampai jurnal aset ya. Ya Pak, koreksi beban, belanja beban. Nah, setelah itu kan aset ini ya. Oke. Kemarin sudah dikumpulkan ya, masih pagi sudah dikumpulkan ya. Saya apresiasi. Berarti rajin-rajin dengan kelas ini gitu ya. Baik, jurnal standar aset lancar ya, yang di sini aset lancar pada neraca SKPD karena ini ceritanya masih SKPD ya. Bahan untuk ujian tengah semester itu sampai SKPD, kemudian nanti setelah UTS itu baru PPKD. Ya. Kemudian sebenarnya saya ada beberapa soal ya, kuis. Yang satu kuisnya nanti dikumpulkan, dibikin hari ini atau apa-apa nanti saya cek dulu ya ini kuisnya. Kuisnya nanti bisa dikerjakan kelompok aja kayaknya. Ya. Ya, kemudian jurnal standar untuk aset lancar ya, jurnal transaksinya aset lancar itu ya, akunnya itu ada kas di bendara penerimaan, yang di bendara penerimaan ini terkait dengan jurnal transaksi pendapatan. Kemudian yang pengeluaran terkait dengan transaksi belanja atau beban. Kemudian piutang, ya, setelah ada kas di bendara penerimaan maupun di bendara pengeluaran, kemudian ada piutang. Piutang ini terkait dengan jumlah transaksi pendapatan. Ya, dengan jurnalnya ya, jurnal transaksi pendapatan. Kemudian kalau ada piutang berarti di mana di kontranya ya, di LO-nya itu ada di neracanya juga ada penyisian piutang tak tertagih ya. Ini sebagai kontrakon atas piutang ya. Ini terkait dengan transaksi beban pengakuan, penyisian piutang dan penghapusan piutang. Kemudian persediaan ya, setelah piutang, setelah penyisian piutang tak tertagihnya, kemudian ada persediaan. Persediaan ini terkait dengan jurnal transaksi beban atau belanja persediaan. Dan ada penyesuaiannya ya, kalau yang terpakai itu nanti disesuaikan. Kemudian beban dibayar di muka. Ini juga perlu penyesuaian di akhir tahun. Ya. Kemudian jurnal aset tetapnya, ya ada perolehan aset tetap. Ini kalau perolehan itu dilihat dulu apakah dengan cara membeli atau membangun, ya. Jadi akan ada bedanya ya nanti membeli dengan membangun ya. Bukan, maksud saya membeli atau membangun ini ya, ini sama ya cara perolehannya ya. Pertama adalah belanja modal di debit, kemudian estimasi perubahan sal ya, kemudian aset tetap ya, kemudian rekening kas PPKD atau kas di bendara pengeluaran ya. Seperti biasa ini akun resiprocalnya. Nah, yang berbeda ketika kalau kita hibah ya, dapat aset tetap dari hibah. Kalau hibah nanti masuknya ke pendapatan hibah di LO ya. Ini ada aset tetap di debit, kemudian kreditnya pendapatan hibah atau LO. Nah, kemudian selain hibah ada juga yang aset tetap itu diterima dari transfer aset ya. Kalau hibah itu kan dikasih ya. Kalau transfer itu
apa ya, dipindahkan gitu ya, dipindahkan. Nah, ini biasanya terjadi kalau kantor SKPD-nya misalnya semula SKPD A, kemudian kantor itu pindah yang SKPD A ke SKPD B, gedung kantor SKPD B. Bisa saja tadinya gabungan dua SKPD A dan B itu satu gedung, kemudian yang B dibuatkan gedung sendiri, kemudian SKPD-nya pindah. Lah, barang-barangnya itu ditinggal di SKPD lama. Nah, itu transfer, itu yang disebut dengan transfer. Tapi kalau hibah itu biasanya dari pihak luar, jadi luar dari Pemdanya. Misalnya Pemda Kabupaten Surakarta, Kabupaten Surakarta dapat hibah dari Provinsi Jateng berupa gedung misalnya, atau misalnya Bandung, dulunya namanya Kota Bandung gitu ya, Kota Bandung, kemudian misalnya dulunya tadinya Kabupaten Bandung saja, kemudian ada lagi Kabupaten Bandung Barat misalnya. Nah, Kabupaten Bandung Barat ini dapat hibah sebagai anak. Ya, tadinya kan induknya di Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian dipindah ada pemekaran. Nah, itu biasanya dapat hibah dari induk. Ya. Oke, kemudian atas aset tetap ya itu biasanya disusutkan baik karena penggunaan maupun habis karena itu penurunan nilai aset, atau kalau penurunan nilai aset kan mungkin karena kerusakan ya, usia ya. Nah, itu jadi beban ya. Nah, kemudian bisa juga karena digunakan ya, dipakai ya. Nah, ini penurunan aset tetap. Penyusutan retroaktif dilakukan pada tahun pertama, dilakukan penyusutan ya, ekuitas, kemudian akumulasi penyusutan di kreditnya. Nah, penyusutan tahunan ya, ini dilakukan setelah dilakukan penyusutan retroaktif ya. Ini kemudian biasanya hanya dicatat sekali di akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnalnya adalah beban penyusutan aset tetap, kemudian akumulasi penyusutan aset tetap di sebelah kredit itu ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap ya. Yang pertama, untuk memperoleh itu kan biasanya waktu memperoleh kan bisa dapat hibah tadi ya, atau pembelian ya, atau membangun sendiri. Nah, setelah diperoleh itu ada biaya-biaya untuk memelihara. Artinya biaya untuk memelihara itu sekedar mempertahankan operasional perusahaan saja, operasional barang tadi ya, operasional barang ataupun tanah dan bangunan ya, untuk aset tetap.